Mitra bisnis, kali ini dalam Leadership 101 saya akan berbicara tentang delegasi dan feedback, delegation and feedback. Jadi kita ini tidak harus mengerjakan semua pekerjaan kita semua, karena kita tidak punya waktu. Karena itu kita harus bisa mendelegasikan sebagian pekerjaan kita, baik itu besar atau kecil, kepada anak buah kita. Nah, banyak sekali orang yang dengan cara yang salah mendelegasikan pekerjaannya, dan ini jadi problem. Maka saya berikan sebuah framework untuk melakukan delegasi. Saya kasih sebuah contoh aja. Misalkan, biasanya yang melakukan selling atau menjual atau menjelaskan training saya kepada sebuah klien, saya ambil contoh klien ABCD, ya, ABCD. Klien ABCD ini selalu saya sendiri. Saya datang, saya diskusi dengan mereka, saya melakukan training, dan biasanya ada kebutuhan yang berkelanjutan tentang training ini. Jadi ada kebutuhan baru, ada segala macam. Biasanya selalu saya harus datang 4-5 kali ke sana, ya. Dan saya ingin mendelegasikan kepada seorang sales baru saya. Maka inilah framework yang akan kita pakai. Yang pertama, saya harus prepare. Jadi ini kata kuncinya prepare, ya, menyiapkan. Bagaimana saya mendelegasikan pekerjaan saya ini kepada seorang karyawan baru saya. Nah, di dalam kita memprepare delegasi ini, ya, ini delegasinya panjang ya, mungkin dalam waktu 2 bulan baru selesai. Ada delegasi yang cuma 3 hari, tapi ini kita coba dulu yang panjang dulu ya. Maka yang pertama, saya harus menyiapkan apa saja yang saya harus siapkan supaya pekerjaan ini bisa saya delegasikan kepada orang baru itu. Ya. Nah, yang pertama, spesifik. Saya kasih contoh aja ya. Jadi saya akan mengajak orang baru ini dan bilang, oke, teman-teman ya, Tono, misalkan Tono ya, Tono, kamu nemenin saya untuk jualan seminar saya ke perusahaan ABCD ini, oke ya. Dan kamu untuk 2 kali yang pertama hanya boleh mendengar di samping, nggak usah kasih komentar apapun. Jadi setiap kali waktu saya jualan, saya menjual, dia di sebelah saya dan dia mendengarkan. Oh, caranya Pak Tanadi seperti ini. Ya. Spesifik, hanya mendengar. Time frame-nya jelas, 2 kali datang selama 2 minggu ini. Ya, jelas spesifik. Ya. Authority-nya jelas, dia hanya mendengar, Bang. Berikut apa, Pak? Ya. Nah, 2 minggu kemudian saya bilang, oke, kamu sudah mendengarkan saya. Sekarang saya berbicara, kamu ikut berbicara, separuh-separuh. Kamu menjelaskan depannya, saya belakangnya yang sisi yang sulit. Ya. 2 kali pertemuan berikutnya, dia yang mulai berbicara opening, saya yang menjelaskan hal-hal yang penting. Ya. Jadi spesifik, time frame-nya jelas, 2 kali atau 2 minggu, dan level of authority-nya jelas, dia hanya menjelaskan. Oke. Kemudian, sesudah 2 minggu itu lewat lagi, kita akan ketemu lagi, dan saya bilang, oke, sekarang kamu yang membuat proposal, penawaran. Saya approve dulu, proposalnya oke apa tidak. Ya. Kalau sudah oke, baru boleh kamu berikan. Jadi level of authority hanya sampai situ. Ya. Lalu kalau sudah 2 minggunya kemudian yang terakhir, maka dia yang menawarkan, saya tidak ikut. Ya, saya hanya datang sekali-sekali saja untuk mengecek. Itu ada checkpoint, titik-titik di mana saya harus mengecek dengan dia bagaimana perkembangan yang ada. Sudah jalan enak atau tidak, berbicara dengan klien kita sudah cukup atau tidak. Dan setelah waktu berjalan selama 2 bulan itu, saya harus melakukan review. Apakah yang kita lakukan selama 2 bulan ini dalam pendelegasian klien ini sudah jalan atau tidak. Nah, sesudah itu saya sudah selesai. Begini teman-teman, kalau saya melakukan sebuah delegasi, biasanya butuh waktu saya 3 kali lebih banyak daripada kalau saya kerjakan sendiri. Karena itu banyak orang yang tidak mau mendelegasikan pekerjaannya. Tambah ribet, tambah repot, hasilnya nggak maksimal. Tetapi kalau kita sudah menghabiskan waktu 3 kali lebih banyak, sudah membuat orang ini bisa, lain kali kita nggak perlu lagi kerja. Dia yang kerja. Ya. Dan ini bukan untuk pekerjaan yang besar saja. Saya kasih contoh, kita bikin seminar. Ya. Saya bikin seminar, pertama saya yang ngurus semua. Saya mau mendelegasikan kepada seorang karyawan baru yang saya suruh mengurus seminar saya. Maka saya harus tahu, saya bilangin loh, saya mau prepare datanya gimana, cek listnya apa saja. Ya. Saya prepare semua. Setelah saya prepare, saya ajak dia meeting. Lalu secara spesifik saya bilang, seminar yang kali ini, semua saya yang menentukan. Kamu hanya mendengarkan saja. Dan seminar yang berikut nanti, kamu yang menjalankan, saya mengawasi. Ya. Dan seminar yang ketiga, baru kamu semua yang menjalankan. Ya. Ini bagaimana sebuah delegasi itu dijalankan. Ya. Secara spesifik dia tahu.
apa yang dia kerjakan, dan dia punya time frame yang jelas, jadi waktu dalam sekali ini atau sebulan ini ya, dan punya level of authority. Ini penting, level of authority. Jadi kadang-kadang ketika kita mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, tolong ya, kamu survei ke kota Semarang karena saya akan bikin seminar di Semarang. Coba kamu urus ke Semarang saja 2 hari untuk mengecek. Nah, ini level of authority-nya jelas. Apakah dia ke Semarang hanya mencari informasi untuk menjelaskan ke saya? Atau dia ke Semarang menunjuk 2-3 hotel atau venue dan menyarankan kepada saya sehingga saya boleh memutuskan hotel mana yang dipakai, atau dia boleh ke sana dan memutuskan hotel mana yang dipakai. Jadi level of authority itu bisa hanya informasi, ya, level of authority bisa hanya informasi, ya, bisa berupa saran untuk mengambil keputusan, bisa juga berupa sebuah keputusan. Jadi, kamu mempunyai hak untuk memutuskan. Jadi ini harus tahu pada level mana authority yang kita berikan kepada dia. Ya. Nah, setelah dia kembali dari Semarang, dia akan menjelaskan kepada saya. Ya. Jadi ini contohnya. Bisa saja lain kali saya bilang, udah, kamu pergi ke Semarang, book 1 hotel, putuskan venue-nya, tawarlah harganya yang terbaik, dan kamu putuskan semuanya. Itu berarti level of authority-nya sudah pada keputusan. Ini bagaimana kita melakukan delegasi kepada orang lain. Delegasi ini penting, karena sering sekali orang tidak mampu melakukan pendelegasian pekerjaan dia. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang feedback. Ya. Feedback ini sering sekali orang itu salah tentang feedback. Jadi, orang itu tidak pernah memberi feedback yang benar kepada anak buahnya. Saya akan berikan sebuah framework untuk feedback. Ya. Jadi kalimatnya adalah ketika Anda. Lalu yang kedua adalah saya merasa. Dan yang ketiga adalah yang saya mau. Ya. Kemudian karena. Lalu bagaimana menurut Anda? Ya. Saya akan berikan sebuah feedback contoh. Bisa sesuatu itu positif, bisa sesuatu itu negatif. Ya. Saya berikan contoh yang positif dan yang negatif. Jadi ini bisa positif, bisa juga negatif. Ya. Saya berikan contoh ya. Saya ambil contoh yang positif dulu ya. Ketika Anda, ini anak buah kita ya, telah melakukan sesuatu yang benar, kita merasa puas dengan pekerjaannya, kita ingin apa yang benar itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk suksesnya perusahaan kita. Ketika Anda, positif ya, ketika Anda mau menunggu klien kita yang janji meeting jam 4 sore, Anda tunggu sampai jam 7 malam, saya merasa bangga sekali karena klien itu menelpon saya dan berterima kasih atas kesabaran Anda menunggu 3 jam di Starbucks menunggu dia untuk meeting itu. Yang saya mau, semangat rela menunggu dan going extra mile untuk klien, itu Anda tularkan kepada tim Anda dan ceritakan cerita ini kepada orang lain. Karena pentingnya kerelaan kita sebagai service company untuk melakukan lebih buat pelanggan kita. Itu penting sekali buat sukses kita. Bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa Anda lakukan? Dan orang itu akan bangga sekali, bilang terima kasih Pak, segala macam. Tapi kita jelas nih, kita memberikan penghargaan kepada dia, jelas karena apa? Ya, bisa paham ya? Ini adalah feedback yang positif. Sekarang kita coba feedback yang negatif. Seseorang yang melakukan kesalahan. Contohnya adalah Anda janji delivery kirim barang ternyata terlambat 4 hari. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Kita dapat feedback sebagai pemimpin bahwa anak buah kita mengirim barang terlambat 4 hari. Kita bicara. Ketika Anda terlambat mengirim barang kepada klien kita selama 4 hari, saya merasa malu sekali. Sebagai seorang trainer yang mengajarkan tentang ketepatan waktu, ternyata perusahaan saya sendiri tidak mampu tepat waktu. Yang saya mau, 1, kejadian seperti itu tidak terulang lagi.
2, ceritakan kepada orang lain dan tim Anda untuk tidak boleh tidak tepat waktu. 3, Anda harus meminta maaf kepada klien kita. Contohnya yang saya mau apa? Ya. Karena hal ini penting untuk kesuksesan perusahaan kita di masa depan, yaitu kita harus tepat waktu. Kalau kita terlambat, kita harus memberitahu dulu, minta maaf, dan orang itu paham kapan keterlambatan itu akan terpenuhi. Bagaimana menurut Anda? Nah, teman-teman, feedback ini penting sekali. Karena sering-sering anak buah kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak memuji. Kadang-kadang memuji, oh kamu baik. Kita tidak tahu memuji, oh kamu baik itu kenapa. Ya. Kadang-kadang anak kita berbuat salah. Kita bilang bahwa, kamu tuh goblok, ya, gitu aja tidak bisa, salah. Tapi kita tidak melihat, tidak memberikan alasan apa yang salah. Kenapa dia salah, yang kita mau apa, dan bagaimana itu berdampak buat perusahaan kita. Kemampuan kita untuk bisa memberikan feedback yang benar, itu juga akan membuat perusahaan kita menjadi lebih sukses. Dan ini adalah salah satu pembelajaran. Sebagai seorang leader, Anda harus mampu melakukan komunikasi yang baik, delegasi yang baik, dan feedback yang tepat guna. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu.